warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari bersama-sama kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Shalawat salam senantiasa tercurah keharibaan beliau, hamba Allah yang menjadi panutan, hamba Allah yang menjadi suri tauladan sepanjang zaman, yakni baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, pernah gak sih kita merasakan sakit hati sama orang lain? Pernah disakiti, pernah dihianati, pernah diolok, diejek, bahkan diremehkan? Tentu jawabannya pernah, iya kan? Kenapa? Namanya juga manusia, hati ini gak sekuat baja. Kadang rapuh, kadang juga mudah emosi, dan juga mudah tersinggung. Pun tidak terkecuali anak-anak zaman now, anak-anak zaman sekarang yang mempunyai istilah kerennya Gen Z dan Gen Alpha. Sering terjadinya pertengkaran, perkelahian, cekcok, tawuran, atau bahkan terjadinya pembunuhan, naudzubillah. Tak lain dan tak bukan yang menjadi salah satu faktor penyebabnya adalah mudah sakit hati, mudah tersinggung, dan juga mudah kecewa. Tapi pernahkah kita mikir gimana ya caranya kita bisa memaafkan orang yang pernah menyakiti kita? Memang memaafkan itu lebih berat daripada marah. Kenapa? Karena marah itu gampang, tapi memaafkan pasti butuh waktu, butuh proses untuk penyembuhan, untuk menyembuhkan luka, butuh hati yang lapang dan butuh jiwa yang besar. Nah, Ramadan ini waktu yang tepat untuk belajar menjadi manusia pemaaf, manusia yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa? Karena Allah saja Maha Pemaaf. Padahal kalau kita mau introspeksi diri, pasti dosa kita jauh lebih banyak dan lebih besar. Tapi Allah selalu membukakan pintu taubatnya, pintu ampunannya kepada kita. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Man shoma Ramadanan imana, Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan karena iman kepada Allah dan hanya mengharapkan pahala darinya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, coba kita bayangkan, kalau Allah saja Maha Pemaaf, masa kita nggak mau memaafkan kesalahan orang lain, memaafkan saudara-saudara kita yang pernah berbuat salah kepada kita? Di bulan Ramadan ini Allah sedang mengajarkan kita banyak hal, bukan hanya menahan lapar, bukan hanya menahan haus atau dahaga, tapi juga mengajarkan kita bagaimana caranya menahan amarah dan menahan dendam. Rasulullah SAW bersabda, puasa itu adalah perisai. Jika salah seorang dari kalian berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan jangan marah. Jika ada seseorang mengajak bertengkar atau mencelanya, maka katakanlah sesungguhnya aku sedang berpuasa.
Luar biasa bukan? Ternyata puasa ngajarin kita menjadi manusia yang sabar dan pemaaf. Bukankah Nabi juga telah memberikan contoh yang banyak terhadap kita? Bagaimana sikap beliau kepada orang yang telah menyakitinya, orang-orang yang telah menghinanya, orang-orang yang telah mengejeknya, bahkan mengkhianatinya. Apa yang dilakukan beliau? Bagaimana sikap beliau? Beliau selalu memaafkan dan mendoakannya. Saya ambil salah satu contoh, dan mungkin kisah ini sudah tidak asing lagi di telinga kalian, yaitu kisah Nabi Muhammad SAW dengan pengemis buta, yang mana setiap hari pengemis itu selalu menghina Nabi. Namun Nabi tidak pernah marah sama sekali. Bahkan beliau justru selalu menyuapi pengemis itu dengan tangan beliau sendiri. Ketika Nabi Muhammad wafat, sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar melanjutkan kebiasaan itu. Dan pengemis itu menyadari bahwa yang menyuapinya bukanlah orang yang sama. Lalu ia pun bertanya, dan Abu Bakar menjelaskan bahwa orang yang biasanya menyuapinya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Pengemis itu pun menangis dan menyesali perbuatannya. Ia pun masuk Islam dan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Hadratus Syekh Abah Jumma juga melakukan hal yang sama. Ketika beliau diolok, diejek, bahkan difitnah, Abah juga tidak pernah marah. Abah juga bersikap tenang. Beliau memaafkan dan juga mendoakan orang-orang tersebut. Memaafkan itu bukan berarti kita kalah, bukan berarti kita lemah. Justru orang yang pemaaf adalah orang yang kuat. Artinya jika kamu memaafkan orang lain, maka kamulah orang kuat itu. Rasulullah SAW bersabda, orang kuat bukanlah orang yang jago bergulat, tapi orang kuat adalah orang yang mampu menahan amarah. Lah, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya kita menahan amarah? Yang pertama adalah berwudu. Kenapa kok berwudu? Karena berwudu itu dingin, terkena air. Artinya kalau amarah itu kan membawa hawa panas. Karena amarah itu tentunya dari setan. Setan itu diciptakan dari api. Lah kalau hawa panas kena dingin, ya pasti kan bisa reda. Kalau dengan berwudu pun masih marah, maka berdoa, membaca ta'awudz. Mudah-mudahan dihindarkan dari godaan setan, ya kan. Kemudian kalau masih marah lagi, dibuat sholat, ya. Kemudian Hadratus Syekh Abah Jombang mengajarkan bagaimana caranya menahan amarah, yaitu dengan cara diam, memaafkan, dan tidak membalas amarah dengan amarah. Kenapa? Kalau amarah dibalas dengan amarah, maka masalah pun akan menjadi parah. Dan itu juga tertuang dalam lagu Qur'ani yang beliau ciptakan sendiri, yang judulnya Maafkan Orang Awam. Di situ terdapat di situ pasti kalian juga tidak asing lagi dengan lagu Qur'an. Maafkan orang awam, pilih bersikap diam, yang sadar dinasehati, sok pintar ditinggal pergi. Diam sikap bijaksana, pemaaf jadi mulia. Diam sikap bijaksana, pemaaf jadi
marah dibalas marah, masalah makin parah. Marah dibalas marah, masalah makin parah. Jadi itulah bagaimana caranya kita bisa menahan amarah. Kemudian yang terakhir adalah selain berwudu, membaca doa, tinggal sholat, ya kan. Kemudian dia ingat janji Allah kepada kita bahwa orang yang suka memaafkan orang lain itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Sebagaimana dalam Quran surat Asy-Syura ayat 40 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbud dhalimin. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, dan balasan kejahatan adalah kejahatan yang serupa, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Ini artinya apa? Berarti kalau kita bisa memaafkan, Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya. Ya memang kadang memaafkan orang lain itu justru membuat hati kita menjadi tenang, membuat pikiran kita tenang, nyaman, dan enjoy. Sekarang saya mau tanya, pernah nggak sih kita merasakan merasa dendam kepada orang, kemudian ketika kita melihat dia, hati langsung panas, langsung backward, langsung gitu ya rasanya. Padahal dia loh be aja, dia ngejalanin hidupnya kayak nggak ada apa-apa. Terus kalau seperti itu, siapa yang capek? Jawabnya adalah kita. Kenapa? Karena dendam itu membuat hidup menjadi berat, hati menjadi berat, hati jadi pikiran jadi sumpek, hati tidak tenang, gelisah. Akhirnya muncullah pikiran-pikiran negatif terhadap orang tersebut. Makanya memaafkan adalah hadiah terbaik, bukan untuk orang lain sebenarnya, tapi untuk diri kita sendiri. Dengan memaafkan, hati jadi lega, hati jadi plong, pikiran jernih, terhindar dari penyakit-penyakit hati. Bahkan kita bisa fokus mengupgrade diri kita, menyibukkan dengan hal-hal yang positif, tidak memikirkan orang yang nyakitin kita. Kalau kita mau introspeksi diri lagi, pasti banyak sekali kesalahan-kesalahan kita kepada Allah. Berapa banyak dosa yang kita lakukan, bahkan setiap hari dan diulang-ulang terus. Tapi Allah nggak pernah bosan terhadap kita. Allah membukakan pintu taubatnya, Allah membukakan pintu maafnya. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Subhanallah, lah kalau Allah saja maha pemaaf, masa kita terus-terusan memendam rasa dendam, memendam rasa kecewa. Di bulan Ramadan ini, ayo kita sama-sama belajar. Belajar apa? Belajar memaafkan orang yang telah menyakiti hati kita, meskipun berat. Belajar meminta maaf terhadap orang yang pernah kita sakiti. Belajar memaafkan diri sendiri atas kesalahan masa lalu. Mari jadikan
bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk membersihkan hati, menghapus dendam, menghapus luka, biar hidup kita menjadi ringan, biar hati kita menjadi tenang. Dan mari kita sama-sama melatih hati kita menjadi orang yang suka memaafkan. Jangan sampai hati, pikiran, dan hidup kita dipenuhi dengan dendam. Na'udzubillah. Semoga Allah menjadikan hati kita hati yang lembut, mengajarkan kita memaafkan, memampukan kita memaafkan orang lain, memaafkan diri sendiri, dan semoga Allah pun memaafkan segala dosa-dosa kita semuanya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini diproduksi oleh Hima BPI Stid Al Urwatulusko Jombang.